kabarnya sangat luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita masih bisa beribadah walaupun pada saat ini kita beribadah online. Tidak apa-apa, yang penting semangat kita, tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita. Saat pagi hari ku datang lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus kami sudah siap untuk bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami supaya kami dapat melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini dengan semangat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita tahu kan bahwa kasih Tuhan itu sangat besar sekali buat kehidupan kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi kasih yang begitu besar. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya dan kita undang Roh Kudus untuk hadir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bersyukur kami masih boleh mengadakan ibadah. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di dalam hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16, beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, kalau kita menonton TV, sering sekali kita melihat pelecehan terhadap anak-anak. Anak-anak itu sering sekali diperlakukan tidak adil, bahkan diperjualbelikan. Dalam Matius 18 ayat 16, Tuhan Yesus sangat marah terhadap orang-orang yang menyesatkan anak-anak. Dikatakannya bahwa barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan di lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Itu membuktikan bahwa betapa berharganya anak-anak di dalam Yesus. Dalam bahan renungan kita pada minggu ini juga dapat kita lihat betapa sayangnya Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Markus 10 ayat 13 dan 14 kakak baca kembali. Lalu orang membawa anak
anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, dari perkataan Yesus ini dapat kita lihat betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada anak-anak. Ketika muridnya menghalangi, Tuhan Yesus marah dan bahkan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak-anak inilah yang empunya kerajaan sorga. Dari bahan renungan kita ini dapat diketahui bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak. Yesus sangat senang ketika anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang seperti anak-anak inilah yang empunya kerajaan sorga. Oleh karena itu, adik-adik, sebagai anak-anak KAKR, kalian harus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang terhadap kalian. Oleh karena itu, kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yang pertama, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana yang ingin kita capai. Yang kedua, kita harus terus menjalin komunikasi kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Selamat bertransformasi menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat senang ketika Engkau sangat menghargai kami sebagai anak-anak KAKR. Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar dari kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita, Ku bawa persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, bantulah kami supaya kami dapat lebih lagi memberi kepada Tuhan dan berkat Tuhan dapat tercurah selalu di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan bantulah gereja Tuhan dan KKR Cengkareng supaya dapat mempergunakan persembahan kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Adik-adik, tiba waktunya kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah kami atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami mulai dari awal hingga saat ini. Kiranya ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, terkhusus kelas tanggung dan kelas remaja. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu sehingga mereka boleh menjadi terang di dalam kehidupannya, dan Engkau juga memberkati mereka di dalam pergaulannya, Engkau juga memberkati mereka di dalam studinya. Biarlah Engkau menambahkan kepintaran kepada mereka, dan terkhusus pada saat ini mereka akan memasuki tahun ajaran baru. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kami, tambahkan kepintaran, tambahkan semangat kepada mereka semua. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Terima kasih buat cinta kasih mereka. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami ya Bapa. Berkati mereka di dalam kesehatannya, berikan umur yang panjang, berkati mereka di dalam pekerjaan dan usahanya ya Bapa, sehingga orang tua kami mampu memenuhi kebutuhan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan tambah
tambahkan juga hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk lebih mampu mengajari kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga buat gereja Tuhan, gereja GPKP. Tuhan, Engkau memberkati gereja kami sehingga lebih mampu menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan juga Bapak Wakil Presiden. Mari Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, dan juga jajaran pemerintahan. Engkau menambah-nambahkan hikmat kepada mereka sehingga ketika mereka mengambil keputusan boleh mendatangkan kesejahteraan kepada kami semua rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Roh Kudus tetap bekerja di dalam setiap hati kami sehingga kami tetap mampu menjadi terang Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Dan jangan lupa ya, ajak teman, saudara, semuanya untuk dapat tetap beribadah di KKR GBKP Cengkareng. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus